Selamat siang semua, kembali lagi sama saya Kadafi, masih dengan produk RW, HW dan Alko. Hari ini saya akan membawakan materi fried chow atau sus yang digoreng. Kali ini saya bikin dua macam, yang manis sama yang asin. Untuk produk yang saya gunakan, saya pakai dextrose atau gula donat punyanya RNW. Saya pakai baking powder Alko sama perisa vanilla Alko. Untuk bahan lainnya, untuk yang manis biasa disebut churros, ada margarin, air, tepung protein sedang, gula pasir, garam, kayu manis, dextrose, sama perisa vanili. Untuk bahan yang manis ataupun yang asin hampir sama, bedanya untuk yang churros saya kasih tambahan gula pasir, dikasih tambahan gula pasir. Untuk yang asin nanti ditambahkan lada bubuk. Kita mulai buat. Margarin, sama air, garam, dan gula pasir. Rebus sampai mendidih. Untuk taburan gula sama kayu manisnya, dextrose saya pakai yang sudah terbuka. Dextrose dicampur sama kayu manis, saya pakai 25 gram dextrose, sama setengah sendok teh kayu manis. Diaduk. Ini nanti untuk churrosnya, kalau udah mateng masih hangat langsung dimasukkan ke sini. Jadi ada aroma kayu manis dan manis dari dextrose-nya. Sisihkan. Untuk tepung terigunya, tambahkan baking powder, setengah sendok teh atau 1 gram saja. Diaduk. Masukkan ke rebusan air dan margarin. Kan ini udah mendidih, masukkan. Aduk, lalu angkat, biarkan dia agak dingin, baru nanti dikasih telur. Kenapa kok dibiarkan agak dingin? Kalau masih dingin nanti telurnya akan matang. Jadi biarkan hangat dulu biar telurnya nanti bisa nyampur ke adonannya. Karena ini sifatnya manis, saya kasih tambahan perisa vanilla Alko. Saya kasih 1 gram. Jadi biarkan dia agak dingin dulu. Sambil nunggu dia agak dingin, kita bikin yang asin sama margarin, air, dan garam. Jadi kalau tadi pakai gula pasir, yang ini tidak. Ini cuman margarin, air, dan garam. Rebus.
sampai dia mendidih. Sama juga tepung terigu, kasih baking powder alko 1 gram dan lada bubuk seperempat sendok teh. Aduk. Nanti untuk resepnya setelah video ini nanti kita share, jadi tidak perlu khawatir untuk tanya gramatur dari bahan-bahannya. Nanti bahan-bahannya dan cara membuatnya ada di resepnya, nanti kita share. Dari Ibu Nuke Robianto. Iya. Chef, ini adonannya mirip sus ya? Iya, mirip. Cuman kalau sus di oven, kalau ini digoreng. Sama aja Ibu. Jadi proses pembuatannya sama. Setelah mendidih, masukkan tepungnya. Aduk. Angkat dari kompor. Sisihkan, nunggu dia agak dingin. Ini udah agak dingin yang churrosnya. Kita kasih telur 1 butir. Aduk perlahan-lahan dulu sampai dia agak tercampur. Aduk terus seperti ini, dia jadi satu adonan, telur sama adonan tepungnya tadi. Jadi diaduk sampai rata kayak gini. Lalu siapkan minyak, panaskan. Siapkan minyak dingin juga. Masukkan adonan susnya ke dalam piping bag. Sama ambil spluit, bisa spluit dengan model apa aja, yang bintang ini, bintang seperti ini.
seperti ini, masukkan seperti ini, ambil guntingnya masukkan ke dalam minyak dingin. Gunting tujuannya untuk memotong adonan. Jadi nanti adonannya disemprotkan ke atas minyak lalu dipotong. Kenapa saya dicelupkan ke minyak dulu guntingnya? Biar adonannya nggak lengket ke guntingnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Chef, ada pertanyaan. Ya. Kalau untuk dextrose diganti dengan brown sugar, apakah bisa ya? Boleh diganti gula pasir, brown sugar juga boleh. Sambil nunggu minyaknya panas, kita campur yang adonan asin dulu. Setelah sama, tambahkan 1 butir telur. Sudah rata seperti ini, tambahkan keju cheddar parut, keju mozzarella parut, sama sosis yang sudah saya potong kecil-kecil seperti ini, juga seledri kering untuk menambahkan warna hijau nanti di kuenya. Aduk semua. Iya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan, Chef. Kira-kira pelengkap yang dipakai hari ini tuh bisa diganti apa aja sih opsinya, Chef? Bisa diganti, sosis bisa diganti dengan beef atau ham. Terus bisa diganti dengan jagung manis yang sudah direbus itu. Bisa diganti apa aja, kejunya juga bisa diganti apa aja. Untuk mencetak yang asin bisa pakai sendok, dikasih minyak buat cetak gitu, bentuk bulat. Saya kasih minyak di piringnya dulu, nanti buat nyimpen adonan yang asin ini. Atau bisa, jadi kalau ini hasilnya lebih bulat, cukup nah, kalau ini hasilnya lebih bulat seperti ini dan lebih simpel. Kalau yang bentuk bulat ini bisa dicetak dulu baru digoreng. Kalau yang ini kan harus disemprotkan dulu, disemprotkan ke minyaknya langsung. Kalau ini bisa dicetak dulu di atas piringnya dikasih minyak biar nggak lengket nanti.
Jadi untuk yang churros ini semprotkan gini seperti ini, lalu potong lagi, lalu potong. Seperti ini. Sudah coklat keemasan gini, angkat. Lalu tiriskan. Untuk yang bulat juga sama, kalau yang bulat kan udah dicetak tadi, jadi tinggal masukin satu-satu. Sudah ditiriskan, masukkan ke sini, ke dalam dextrose dan kayu manis tadi. Kenapa saya pakai penggorengan yang kecil seperti ini? Karena ini saya cari yang lebih dalam. Kalau untuk churros, kalau nggak dalam nanti hasilnya akan bengkong-bengkong seperti itu, dia nggak lurus. Jadi untuk churros, bikin churros, cari panci yang agak dalam. Jadi dia hasilnya akan tetap lurus. Sampai di sini ada yang ditanyakan, Ibu? Ya, Chef, ada pertanyaan. Kalau misalnya untuk adonan choux yang gurih tapi pengen dapat tekstur yang lebih crispy, digulingkan ke panir boleh atau tidak? Boleh. Jadi masih adonan seperti ini, gulingkan ke panir juga boleh. Untuk menambah tekstur ya. Kalau churrosnya lebih cepat hitam karena tadi adonannya pakai gula pasir, jadi dia digoreng akan lebih cepat coklat.
Jadi setelah digulungkan ke gula, ambil lagi. Supaya lebih cantik, saya kasih coklat, dark coklat yang sudah saya lelehkan. Ini saya punya kacang cincang, kacang tanah cincang, sama gula warna-warni atau biasa disebut trimix. Celupkan, lalu kasih kacang. Ya, ada pertanyaan sampai di sini. Chef ada pertanyaan. Kira-kira dari bahan yang kita buat tadi untuk choux yang gurih ini tuh jadi berapa adonan? Hasil jadinya? Iya, hasil jadinya. Kalau yang bulat itu jadinya 12 bulatan ya? Iya. Sudah seperti ini, di kulkas sebentar biar coklatnya beku. Untuk saus untuk yang asin, saya pakai mayones. Saya kasih saus tomat. Bisa ditambahkan bawang bombay juga di dalamnya, di sini. Campur.
Jadi seperti ini hasilnya, cukup mudah dan simpel, tidak perlu pakai oven. Cocok dibuat untuk musim hujan seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan Ibu. Untuk video ini nanti juga bisa ditonton di Facebook, nanti di share, di YouTube, di IG juga, resepnya juga di share nanti. Jangan lupa untuk minggu depan juga ada kelasnya Pak Joko. Dan selalu gunakan produk-produk RNW, HNW, dan Alko untuk produk-produk yang maksimal. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri materi hari ini. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Selamat siang. Siang.